Malam ini, di puncak pesta perusahaannya, suamiku memperlakukanku seperti sampah. Di depan mataku, dia tertawa bahagia dengan selingkuhannya sambil meneriakkan kata-kata paling kejam. Dia pikir aku hanyalah istri rumahan yang lemah dan tak berdaya. Dia boleh menikmati pestanya untuk 10 menit ke depan. Tapi setelah satu panggilan ini, wajahnya menjadi pucat karena... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Deru mesin mobil mewah yang berhenti di lobi utama Hotel Mahameru, seolah menjadi penanda dimulainya malam yang telah Dira nantikan. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia merapikan ujung gaun merahnya untuk terakhir kali, sebuah debaran halus penuh antisipasi terasa di dadanya. Dari balik jendela, ia bisa melihat kilau lobi yang memancarkan kemewahan, lampu kristal raksasa, lantai marmer yang mengilap, dan para tamu elegan yang berlalu lalang. Malam ini adalah panggung Farhan, suaminya, malam perayaan PT Cakra Gemilang yang dibangun dari titik nol. Dan ia, sebagai istrinya, akan menjadi pendamping yang paling membanggakan. Itu saja yang ia inginkan. Seorang petugas membukakan pintu untuknya, dan Dira melangkah keluar dengan anggun. Udara malam yang sejuk menyambutnya, kontras dengan kehangatan yang terpancar dari dalam hotel. Ia tersenyum tipis kepada petugas itu, sebelum mengalihkan pandangannya ke pintu masuk ballroom yang megah di ujung tangga. Di suatu tempat di dalam sana, Farhan sedang menunggunya. Mungkin suaminya itu sedang berbincang dengan para kolega. Mungkin sedang tertawa, tapi Dira yakin sebagian dari pikiran Farhan sedang menantikan kedatangannya. Setidaknya, itulah harapan yang menghangatkan hatinya. Peran sebagai ibu rumah tangga, yang sering Farhan sebutkan akan ia tinggalkan sejenak malam ini. Malam ini, ia adalah Dira, istri dari seorang direktur utama yang sukses, dan ia merasa bangga. Langkah Dira terasa ringan saat ia menaiki tangga marmer menuju pintu masuk ballroom. Senyum tipis masih terukir di bibirnya, membayangkan bagaimana Farhan akan terkejut melihat penampilannya. Namun, senyum itu perlahan memudar ketika dua orang satpam berbadan tegap dengan seragam resmi, menghentikan langkahnya tepat di ambang pintu. "Selamat malam, Bu. Boleh saya lihat undangannya?" Tanya salah seorang dari mereka dengan nada sopan namun tegas. Dira sedikit terkejut. "Undangan? Suami saya, Farhan, direktur utama perusahaan ini. Saya istrinya," jawab Dira dengan tenang, mencoba menyembunyikan kebingungannya. Seumur-umur ia menghadiri acara perusahaan, tidak pernah sekalipun ia ditanyai undangan. Namanya selalu otomatis ada di daftar tamu VIP. Satpam itu saling berpandangan sejenak, kemudian memeriksa sebuah tablet digital di tangannya. Ia menggulir daftar nama dengan cepat, dahinya sedikit berkerut. "Mohon maaf, Bu, atas nama siapa?" "Dira, istri dari Bapak Farhan," ulangnya, kali ini dengan nada yang sedikit lebih cemas. Jantungnya mulai berdebar lebih kencang dari seharusnya. Ada yang tidak beres. Satpam itu menggeleng pelan. Wajahnya menunjukkan ekspresi penyesalan yang kaku dan profesional. "Mohon maaf sekali, Bu. Nama Ibu tidak terdaftar di dalam daftar tamu. Sesuai prosedur, kami tidak bisa mengizinkan Ibu masuk. Mohon tunggu di luar." Dunia Dira seakan berhenti berputar. Tidak ada di daftar tamu? Bagaimana mungkin? Ini adalah lelucon yang sangat tidak lucu. "Coba periksa sekali lagi, Pak. Mungkin ada salah ketik." "Dira," ejanya dengan sabar, meskipun rasa panik dan malu mulai menjalari hatinya seperti hawa dingin. Saat itulah, dari dalam ballroom yang ramai, ia melihatnya. Farhan. Suaminya berdiri tidak jauh dari pintu, memegang gelas sampanye, matanya menatap lurus ke arahnya. Namun, tatapan itu bukan tatapan kebingungan atau kekhawatiran yang Dira harapkan. Tatapan itu dingin, tajam, dan penuh dengan kepuasan yang kejam. Di sampingnya, berdiri Resti, asisten pribadi Farhan. Resti mengenakan gaun merah menyala yang begitu mencolok, membelah kerumunan dengan warnanya yang berani. Lehernya dihiasi kalung berlian yang Dira kenali bentuknya dari tagihan kartu kredit yang sempat ia tanyakan pada Farhan. Resti balas menatap Dira dengan senyum kemenangan yang begitu congkak dan menyakitkan. Farhan seolah sengaja menunggu momen ini. Ia melangkah mendekati pintu, suaranya yang berat dan lantang sengaja ia keraskan agar beberapa tamu di dekatnya bisa mendengar dengan jelas. "Ada apa ini ribut-ribut?" tanyanya, berpura-pura tidak tahu, sebuah sandiwara yang begitu buruk. "Maaf, Pak Farhan. Ibu ini mengaku sebagai istri Bapak, tapi namanya tidak ada di daftar," lapor sang satpam,
kini sedikit menunduk hormat pada atasannya. Farhan tertawa. Bukan tawa renyah yang biasa Dira dengar saat mereka bercanda di rumah. Ini adalah tawa mengejek yang menggema di lobi yang luas itu. Tawa itu seperti cambuk tak terlihat yang menghantam langsung ke ulu hati Dira, meremukan harga dirinya. Istriku, katanya sambil melirik sinis ke arah Dira, menilainya dari ujung rambut hingga ujung kaki seolah Dira adalah sesuatu yang menjijikan. Wanita murahan sepertimu memang tak pantas ada di sini. Ini pesta untuk orang-orang penting, bukan untuk ibu rumah tangga sepertimu yang hanya tahu urusan dapur. Hening. Musik jazz dari dalam seolah berhenti. Percakapan di sekitar mereka meredup menjadi bisikan. Beberapa pasang mata kini menatap ke arah mereka, penuh rasa ingin tahu dan cemoohan. Wajah Dira memanas, rasa malu yang luar biasa menjalari seluruh tubuhnya hingga ke ujung jari. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia melihat Farhan kemudian merangkul pinggang Resti dengan posesif, lalu berbisik di telinga wanita itu. Keduanya kembali tertawa, tawa bahagia yang menjadi musik paling menyakitkan bagi telinga Dira. Mereka berbalik dan berjalan kembali ke tengah pesta, sengaja membelakangi Dira, meninggalkannya yang membeku di ambang pintu, menjadi tontonan bisu bagi para tamu dan staf hotel. Dibiarkan sendiri di luar, di bawah tatapan kasihan dan cemoohan yang tak terucap, Dira merasa kakinya seperti jeli. Ia mundur beberapa langkah, punggungnya menabrak pilar marmer yang dingin, rasa dinginnya menjalar ke tulang punggungnya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh, membasahi pipinya tanpa bisa ia kendalikan. Sakit. Begitu sakit hingga ia merasa sulit bernapas. Pengkhianatan ini lebih tajam dari pisau manapun. Pria yang ia dukung dari nol, pria yang ia berikan segalanya, baru saja menginjak-injak harga dirinya di depan umum tanpa belas kasihan. Namun, di tengah isak tangisnya yang tertahan, sesuatu yang lain mulai bangkit dari dasar jurang keputusasaannya. Air matanya berhenti mengalir. Ia mengusap pipinya dengan punggung tangannya yang gemetar. Wajahnya yang tadi pucat pasi karena syok dan kesedihan, kini mengeras. Tatapan matanya yang sendu berubah menjadi dingin dan setajam baja. Rasa sakit itu tidak hilang, tetapi berubah wujud menjadi amarah yang membara, sebuah kekuatan yang tidak pernah ia sadari ia miliki. Pesta ini belum berakhir. Justru, pestanya baru akan dimulai. Dira merogoh tas tangannya, mengeluarkan ponsel pintarnya. Tangannya tidak lagi gemetar karena kesedihan, melainkan karena gelombang adrenalin dan amarah yang terkendali. Jarinya dengan mantap menekan satu nomor di panggilan cepat. Panggilan itu langsung tersambung. "Halo, Pak Hamdan," sapa Dira. Suaranya serak karena tangis yang tertahan, namun ada nada ketegasan yang mutlak di dalamnya, nada seorang pemimpin yang memberi perintah. "Aktifkan protokol badai merah. Saya mau semua aset, rekening pribadi, dan kartu kredit atas nama Farhan dibekukan dalam 10 menit dari sekarang. Dan siapkan panggung. Malam ini, pemilik asli perusahaan akan menampakkan diri." Di seberang telepon, terdengar jawaban singkat dan lugas, tanpa pertanyaan sedikit pun. "Siap laksanakan, Bu Dira." Panggilan itu berakhir. Dira memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Ia menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungnya yang tadi terasa bungkuk karena menahan malu. Ia menatap bayangan dirinya di pilar marmer yang mengkilap. Wanita yang menangis tadi sudah tiada. Yang ada kini adalah seorang ratu yang istananya baru saja coba direbut oleh seorang pengkhianat. Dan malam ini, sang ratu akan merebut kembali tahtanya. Farhan dan Resti boleh menikmati tawa mereka untuk beberapa menit ke depan. Karena Dira akan memastikan, saat mereka keluar dari ballroom itu, mereka tidak akan keluar dengan kemewahan, melainkan dengan kehancuran total. Ingatan itu datang tanpa diundang, sejelas gambar di layar bioskop, membanjiri benak Dira saat ia berdiri diam di sudut lobi yang temaram. Sebuah apartemen kecil yang sederhana, dengan aroma kopi dan mie instan yang menguar dari dapur mungilnya. Di sanalah semuanya dimulai, 10 tahun yang lalu. Farhan, saat itu, adalah seorang pria muda yang penuh semangat dan ambisi. Matanya berbinar setiap kali ia berbicara tentang ide-ide bisnisnya. Masalahnya, ia hanya memiliki ide besar tanpa modal sepeser pun. Dira, seorang gadis yang jatuh cinta pada pesona dan mimpi-mimpi Farhan, melihat potensi besar dalam dirinya. Mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat, berjanji untuk membangun masa depan bersama dari nol. Dira tidak pernah sekalipun memberitahu Farhan bahwa ia adalah satu-satunya pewaris dari kekayaan keluarga Suryo Adinegoro, sebuah keluarga konglomerat tua yang memilih hidup jauh dari sorotan publik. Ia hanya ingin dicintai apa adanya. Sebagai Dira, bukan sebagai Dira sang pewaris. Setelah ayah Dira meninggal dunia, seluruh warisan yang jumlahnya tak terbayangkan itu jatuh ke tangannya. Suatu malam,
Ia menemukan Farhan duduk termenung di balkon kecil mereka. Wajahnya menampakkan keputusasaan setelah proposal bisnisnya ditolak untuk kesekian kalinya. Melihat pria yang dicintainya hampir menyerah, adalah pemandangan yang menyayat hati Dira. Saat itulah ia membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia duduk di samping Farhan, menggenggam tangannya yang terasa dingin, lalu berkata dengan suara lembut, "Aku punya tabungan. Peninggalan dari almarhum ayahku. Gunakanlah untuk membangun mimpimu." Farhan terperangah. Ia mengira, tabungan, itu hanya beberapa puluh juta rupiah, cukup untuk menyewa kantor kecil dan memulai usaha. Ketika Dira menunjukkan dokumen dan jumlah angka yang tertera di rekening warisannya, Farhan nyaris pingsan. Angka nolnya terlalu banyak untuk ia hitung dalam sekali pandang. Itu bukan sekadar tabungan. Itu adalah sebuah kerajaan kecil yang bisa membeli perusahaan-perusahaan yang telah menolaknya. "Aku tidak mau ini mengubah apapun di antara kita," kata Dira kala itu dengan tulus, menatap lekat ke mata suaminya. "Aku ingin melihatmu berhasil. Anggap saja ini modal dariku. Tapi berjanjilah, kau akan selalu menjadi Farhan yang kukenal." Farhan memeluknya erat, air matanya berlinang, dan bersumpah di hadapan Dira bahwa ia tidak akan pernah melupakan kebaikan dan kepercayaan istrinya. Ia berjanji kesuksesannya akan selalu menjadi milik mereka berdua. Maka berdirilah PT Cakra Gemilang. Atas permintaan Dira, semua aset dan kepemilikan saham mayoritas, sebesar 95%, didaftarkan atas namanya secara diam-diam. Ia menunjuk Pak Hamdan, pengacara kepercayaan keluarganya sejak lama yang sudah seperti paman baginya, untuk mengurus semua legalitas secara rapi. Di depan publik, Farhan didapuk sebagai pendiri dan direktur utama. Dira yang memutuskan demikian. Ia mencintai Farhan dan ingin dunia melihat suaminya sebagai pria hebat yang sukses dari hasil kerja kerasnya sendiri. Ia puas berada di belakang layar, menjadi penasihat strategis Farhan yang tak terlihat. Banyak ide cemerlang perusahaan yang lahir dari diskusi mereka di meja makan saat larut malam. Banyak keputusan penting yang diambil Farhan setelah mendengar bisikan dan pertimbangan dari Dira. Namun di ruang rapat, Farhan akan mempresentasikan ide-ide itu seolah murni berasal dari pemikirannya sendiri. Dira tidak pernah mempermasalahkannya. Baginya, kebahagiaan dan kebanggaan Farhan adalah segalanya. Perusahaan tumbuh pesat, melebihi ekspektasi mereka berdua. Apartemen kecil berganti menjadi rumah mewah dengan pilar-pilar tinggi di kawasan elit. Mobil sedan sederhana berganti menjadi deretan mobil Eropa yang mengkilap di garasi yang luas. Seiring dengan pertumbuhan kekayaan, Farhan berubah. Pria sederhana yang dulu penuh mimpi kini menjadi seorang eksekutif arogan yang haus akan pujian dan pengakuan. Ia mulai lupa dari mana ia berasal. Ia mulai menganggap semua kesuksesan ini adalah murni karena kejeniusannya. Dira, sang penopang utama, sang pondasi dari semua yang ia miliki, perlahan dianggapnya sebagai sekadar istri rumahan yang tidak mengerti apa-apa tentang dunia bisnis yang gemerlap. Lalu datanglah Resti. Awalnya, ia hanyalah seorang asisten baru lulusan universitas ternama yang terlihat polos, rajin, dan sangat efisien. Dira sendiri yang sempat memuji kinerjanya pada Farhan di awal-awal. Namun, kepolosan itu hanyalah topeng. Resti cerdik dan ambisius. Ia melihat kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki Farhan, dan menginginkan itu untuk dirinya sendiri. Perlahan tapi pasti, ia mulai menyuntikkan racun ke dalam pikiran Farhan. Ia akan memuji Farhan setinggi langit, mengatakan bahwa tanpa Farhan perusahaan ini tidak akan menjadi apa-apa. Ia juga seringkali secara halus merendahkan Dira di depan Farhan. Kasihannya, Bu Dira, pasti bosan di rumah terus. Beliau tidak akan mengerti betapa beratnya tekanan yang Bapak hadapi di sini. Adalah salah satu kalimat andalannya, diucapkan dengan nada prihatin yang palsu. Dira mulai merasakan perubahan. Farhan semakin sering pulang larut, dengan alasan rapat mendadak yang tidak pernah ada di jadwal sebelumnya. Aroma parfum wanita yang bukan miliknya terkadang samar-samar tercium di kemeja Farhan saat Dira hendak mencucinya. Ketika Dira mencoba bertanya dengan hati-hati, Farhan akan marah dan menuduhnya cemburu buta. "Kamu ini kenapa, sih? Aku kerja keras banting tulang untuk siapa? Untuk kita. Resti itu asistenku, dia sangat profesional. Jangan berpikiran picik seperti itu," hardik Farhan suatu kali. Farhan menjadi ahli dalam memutarbalikkan fakta, membuat Dira merasa bersalah dan paranoid. Ia membuat Dira meragukan intuisinya sendiri. Puncaknya adalah seminggu sebelum pesta malam ini. Dira tidak sengaja menemukan tagihan kartu kredit perusahaan untuk sebuah kalung berlian yang harganya fantastis di laci kerja Farhan. Ketika ia menanyakannya, suaminya dengan santai menjawab bahwa itu adalah hadiah untuk istri klien penting dari Jepang demi melancarkan sebuah proyek besar. Dira,
yang masih berusaha keras mempercayai suaminya, mencoba menerima penjelasan itu. Malamnya, seolah tahu hati istrinya sedang gundah, Farhan pulang lebih awal, membawa sebuket mawar merah kesukaan Dira. Ia memeluk Dira di ruang tengah rumah mewah mereka. "Sayang, maafkan aku kalau akhir-akhir ini aku sibuk sekali," kata Farhan dengan suara lembut yang sudah lama tidak Dira dengar. "Proyek baru ini benar-benar menyita waktuku. Tapi aku mau kamu tahu, semua ini aku lakukan untukmu. Pesta perusahaan minggu depan, itu bukan hanya untuk merayakan kesuksesan perusahaan. Itu untuk merayakan kita. Kesuksesanku adalah kesuksesanmu. Kamu harus datang, pakai gaun tercantikmu, dan berdiri di sampingku sebagai ratu di malam itu." Kata-kata manis itu, pelukan hangat itu, semua terasa begitu tulus hingga Dira menepis semua keraguannya. Ia memaafkan Farhan. Ia percaya padanya. Ia bahkan merasa sangat bahagia dan tidak sabar menantikan malam pesta itu. Janji itu memberinya harapan bahwa Farhan yang dulu ia kenal masih ada di sana, tersembunyi di balik topeng arogansinya. Kini, berdiri di luar ballroom, ingatan akan janji palsu itu terasa seperti tusukan ribuan jarum di hatinya. Kalung berlian itu kini melingkar dengan angkuh di leher Resti. Posisinya sebagai ratu, malam itu telah direbut oleh wanita simpanan suaminya. Dan Farhan, pria yang bersumpah tidak akan pernah melupakannya, baru saja menghinanya di depan semua orang. Dira akhirnya sadar. Selama ini ia hidup dalam ilusi, dalam sebuah pernikahan yang topengnya begitu sempurna, hingga ia tidak bisa melihat kebusukan yang tersembunyi di baliknya. Topeng itu kini telah pecah berkeping-keping, dan kebenaran yang terungkap begitu menyakitkan. Tapi kebenaran itu juga yang telah membebaskannya. Ia tidak lagi terikat oleh cinta buta. Yang tersisa hanyalah perhitungan. Farhan telah salah besar. Ia tidak hanya menghina seorang istri rumahan. Ia telah membangunkan seekor naga yang selama ini tertidur pulas. Di dalam ballroom, suasana pesta mencapai puncaknya. Alunan musik berganti menjadi lebih riang. Para tamu tertawa sambil menikmati hidangan mewah dan anggur mahal yang mengalir tanpa henti. Di tengah keramaian itu, Farhan berdiri tegak seperti seorang raja di istananya. Dengan Resti yang melingkarkan lengan di lengannya, ia menyapa para kolega, menerima ucapan selamat, dan menebar senyum penuh kekuasaan. Ia merasa tak terkalahkan. Penghinaan yang baru saja ia lakukan pada Dira di depan pintu tadi, memberinya gelombang kepuasan yang aneh. Rasanya seperti ia baru saja melepaskan beban terakhir yang menahannya. Membuang masa lalunya yang sederhana untuk sepenuhnya merengkuh masa depan gemilang bersama Resti, wanita muda, cantik, dan ambisius yang menurutnya lebih sepadan dengannya. "Kamu lihat wajahnya tadi, sayang?" bisik Resti di telinga Farhan, matanya berbinar penuh kemenangan. Seperti tikus basah yang kebingungan. Menyedihkan sekali. Farhan terkekeh, mengeratkan rangkulannya. Dia harus tahu tempatnya. Tempatnya di rumah, bukan di sini. "Malam ini adalah malam kita," jawabnya, lalu mengecup pipi Resti dengan mesra, sebuah pertunjukan yang sengaja ia lakukan di depan beberapa direktur lain yang melihat. Ia ingin semua orang tahu bahwa Resti adalah wanita barunya, simbol kesuksesan barunya. Ia berjalan menuju meja bar, memanggil seorang investor penting dari Jepang, Tuan Tanaka, untuk bergabung dengannya. "Tuan Tanaka, malam ini saya yang traktir. Mari kita coba wine paling mahal yang mereka punya, Chateo Margaux 1787. Seru Farhan dengan suara lantang, berusaha menarik perhatian. Ia ingin menunjukkan betapa besar kekuasaannya, betapa mudahnya ia menghamburkan uang perusahaan. Bartender dengan sigap menyiapkan 2 gelas kristal. Farhan mengeluarkan kartu kredit andalannya, sebuah kartu platinum tanpa batas limit yang selalu ia banggakan. Ia menggesekkannya ke mesin EDC dengan gerakan angkuh. Namun, beberapa detik kemudian, layar kecil mesin itu menunjukkan tulisan merah yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Transaction declined. Farhan mengerutkan kening. Mungkin sinyalnya jelek. "Coba lagi," katanya pada bartender, mencoba terdengar santai. Bartender itu mencoba sekali lagi. Hasilnya sama. Wajah Farhan mulai terasa hangat. Tuan Tanaka menatapnya dengan ekspresi bertanya. "Ah, sepertinya ada masalah dengan kartu ini," ujar Farhan, tertawa canggung. Ia merogoh dompetnya dan mengeluarkan kartu kredit pribadinya yang lain, sebuah kartu berwarna hitam yang tak kalah prestisius. "Pakai yang ini saja." Ia menyerahkannya dengan penuh percaya diri. Namun, mimpi buruk itu berlanjut. Transaction declined. Kini, rasa cemas yang dingin mulai menjalari punggungnya. Ini tidak mungkin terjadi. Semua kartunya memiliki reputasi sempurna. Ia melambaikan tangan pada Tuan Tanaka. "Maaf, sepertinya ada masalah teknis dari pihak bank.
Saya akan urus ini sebentar. Silakan nikmati pestanya dulu. Setelah Tuan Tanaka pergi, Farhan mencoba menelepon layanan pelanggan banknya. Namun, panggilannya tidak kunjung tersambung, hanya nada sibuk yang terus terdengar. Ia mencoba mengakses aplikasi mobile banking di ponselnya. Anehnya, ia tidak bisa masuk. Notifikasi user blocked muncul di layarnya. Kepanikan mulai mencekiknya. Ia merasa seperti sedang berada di dalam sebuah ruangan yang dindingnya perlahan-lahan merapat. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir ini mungkin hanya gangguan sistem sementara. Ia kembali ke kerumunan, mencoba bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Namun, ia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Beberapa kolega yang tadi begitu ramah dan bersemangat menyapanya, kini seolah-olah menghindarinya. Ketika ia mendekati sebuah grup yang sedang asyik berbincang, percakapan mereka mendadak berhenti. Mereka hanya tersenyum kaku padanya lalu mencari alasan untuk pergi. Ia merasa seperti orang asing di pestanya sendiri. Aura kekuasaan yang tadi menyelimutinya kini terasa menipis, digantikan oleh aura kebingungan dan ketakutan. Saat itulah ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal masuk. Farhan membukanya dengan tangan yang sedikit gemetar. Pesan itu singkat, namun dampaknya seperti hantaman palu godam di kepalanya. Notifikasi keamanan. Semua rekening dan aset atas nama Anda telah dibekukan sementara atas permintaan Dewan Direksi PT Cakra Gemilang. Farhan membaca pesan itu 2-3 kali. Matanya membelalak tak percaya. Dewan Direksi? Dewan Direksi macam apa? Selama ini, ialah satu-satunya pengambil keputusan mutlak di perusahaan. Permintaan siapa? Nafasnya menjadi berat. Wajahnya yang tadi memerah karena malu, kini berubah pucat pasi. Ada apa, sayang? Kamu kelihatan pucat, tanya Resti, yang sejak tadi sibuk berfoto-foto untuk diunggah ke media sosialnya. Ia menyentuh lengan Farhan, tapi pria itu tidak merespons. Farhan hanya bisa menatap layar ponselnya, pikirannya kosong. Tidak mungkin. Bisiknya pada diri sendiri. Ini tidak mungkin terjadi. Ia merasa tanah yang dipijaknya tiba-tiba bergetar hebat, siap menelannya hidup-hidup. Raja pesta itu kini telah kehilangan mahkotanya, dan ia bahkan tidak tahu siapa yang telah merebutnya. Kepanikan Farhan sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Ia menarik Resti ke sudut yang lebih sepi, jauh dari keramaian dan tatapan ingin tahu. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Pesan singkat tadi terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Dibekukan atas permintaan Dewan Direksi. Sebuah kalimat yang tidak masuk akal. Ia adalah pendiri, direktur utama, wajah dari PT Cakra Gemilang. Siapa yang berani melangkahi wewenangnya? Ada apa sebenarnya? Farhan? Jangan buat aku takut, desak Resti, suaranya mulai terdengar jengkel. Ia tidak suka melihat Farhan terlihat lemah dan bingung seperti ini. Pria yang ia inginkan adalah pria yang berkuasa, bukan pria yang panik karena masalah kartu kredit. Aku tidak tahu. Semua kartuku diblokir, rekeningku dibekukan, jawab Farhan dengan suara tertahan, nyaris berbisik. Ada yang tidak beres. Seseorang sedang mempermainkanku. Saat itulah, alunan musik yang meriah di ballroom tiba-tiba berhenti. Semua lampu sorot yang tadinya menari-nari di langit-langit, kini terpusat ke satu titik, panggung utama. Suasana pesta yang riuh mendadak menjadi hening. Semua tamu menoleh ke arah panggung dengan ekspresi bertanya. Farhan dan Resti pun ikut menoleh, jantung Farhan berdebar semakin kencang. Firasatnya mengatakan sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Di atas panggung, berdiri sesosok pria parubaya yang sangat Farhan kenal. Pak Hamdan. Pengacara senior yang selama ini ia kenal sebagai penasihat hukum perusahaan, seorang pria pendiam yang selalu berada di latar belakang dan seolah tidak berbahaya. Namun, malam ini, aura Pak Hamdan terasa berbeda. Ia berdiri tegak di belakang podium, tatapannya tenang namun tajam, memancarkan wibawa yang tidak pernah Farhan lihat sebelumnya. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf mengganggu kemeriahan pesta Anda sejenak, ujar Pak Hamdan. Suaranya yang berat dan tenang menggema ke seluruh penjuru ruangan melalui pengeras suara. Saya, Hamdan, mewakili Dewan Direksi PT Cakra Gemilang. Malam ini ada sebuah pengumuman yang sangat istimewa dan penting. Farhan mencengkeram lengan Resti. Dewan Direksi? Sejak kapan Pak Hamdan menjadi juru bicara mereka? Kebingungannya semakin menjadi-jadi. Pak Hamdan melanjutkan, selama 10 tahun terakhir, kita semua mengenal Tuan Farhan sebagai pendiri dan wajah dari perusahaan yang kita banggakan ini. Kita semua berterima kasih atas dedikasinya. Ia berhenti sejenak, matanya seolah mencari sosok Farhan di antara kerumunan.
Ketika tatapan mereka bertemu, Farhan melihat seulas senyum tipis yang penuh makna di bibir Pak Hamdan, sebuah senyum yang membuatnya merinding. Namun, lanjut Pak Hamdan, menekankan kata itu, setiap bangunan megah pasti memiliki pondasi yang kokoh, setiap kesuksesan besar pasti memiliki otak dan kekuatan di baliknya. Dan malam ini, kami mendapat sebuah kehormatan yang luar biasa untuk menyambut dan memperkenalkan kepada Anda semua, pemilik sesungguhnya dari PT Cakra Gemilang. Bisik-bisik langsung menyebar di antara para tamu. Pemilik sesungguhnya? Bukankah itu Farhan? Resti menatap Farhan dengan tatapan bingung. Apa maksudnya ini, Farhan? Investor baru? Tanyanya. Farhan tidak menjawab. Ia hanya bisa menggelengkan kepalanya, pikirannya buntu. Ia merasa seperti seorang penonton dalam drama tentang kehidupannya sendiri, dan ia sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi di babak selanjutnya. Ia menatap ke arah panggung dengan napas tertahan, menunggu siapa sosok misterius yang akan muncul. Mungkin salah satu investor asing yang diam-diam membeli saham? Atau pesaing bisnis yang melakukan pengambil alihan secara diam-diam? Berbagai skenario buruk melintas di benaknya, namun tidak ada satupun yang bisa mempersiapkannya untuk apa yang terjadi berikutnya. Semua mata kini tertuju pada panggung dan pintu masuk utama di belakang kerumunan. Pak Hamdan mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada petugas di pintu. Tiba-tiba, pintu utama ballroom yang tadi tertutup rapat untuk Dira, kini terbuka lebar dengan gerakan yang pelan dan dramatis, seolah menyambut kedatangan seorang bangsawan. Hening yang tercipta begitu pekat, hingga suara langkah kaki seseorang yang mendekat terdengar dengan sangat jelas. Hening yang tercipta di ballroom terasa begitu padat, seolah udara di dalamnya membeku. Semua mata, tanpa terkecuali, tertuju pada pintu utama yang kini terbuka lebar. Dari lorong yang sedikit temaram, muncul sesosok wanita yang melangkah dengan ketenangan yang menakutkan. Itu Dira. Namun, ini adalah Dira yang belum pernah dilihat oleh siapapun di ruangan itu, termasuk Farhan. Gaun satin biru yang tadi ia kenakan telah lenyap. Sebagai gantinya, ia mengenakan sebuah setelan celana panjang berwarna putih gading yang dipotong dengan presisi sempurna, menonjolkan siluet tubuhnya yang tegas dan berwibawa. Rambutnya yang tadi tergerai sederhana kini telah ditata ulang dalam sanggul modern yang rapi dan elegan, memperlihatkan leher jenjang dan tulang selangkanya. Riasannya tajam dan minimalis, menonjolkan sorot matanya yang dingin laksana es. Ia tidak berjalan sendirian. Di sisi kanan dan kirinya, berjalan dua pria berbadan tegap dalam setelan hitam, lengkap dengan AirPH di telinga mereka, pengawal pribadi profesional. Di belakangnya, menyusul dua orang lagi, seorang pria dan seorang wanita, membawa tas kerja dari kulit, yang jelas merupakan tim legalnya. Kehadiran mereka bukan lagi sebagai istri direktur yang terbuang, melainkan sebagai seorang eksekutif puncak yang datang untuk melakukan pengambil alihan. Aura kekuasaan yang menguar darinya begitu pekat, membuat semua orang yang melihatnya secara refleks menahan napas. Kerumunan para tamu yang tadi berdiri rapat, kini terbelah dengan sendirinya, menciptakan sebuah jalan lurus dari pintu utama langsung menuju panggung. Bisikan-bisikan mulai terdengar, menyebar seperti api. "Siapa dia?" tanya seorang tamu. "Tunggu, bukankah itu wanita yang tadi diusir oleh Satpam?" bisik yang lain, matanya membelalak tak percaya. "Tidak mungkin, lihat penampilannya sekarang. Dia orang yang berbeda." Farhan membeku di tempatnya. Jantungnya yang tadi berdebar kencang karena panik, kini seolah berhenti berdetak sama sekali. Matanya terpaku pada sosok Dira yang berjalan mendekat. Otaknya berusaha keras memproses apa yang ia lihat, namun gagal total. Wanita yang berjalan ke arahnya bukanlah Dira, istrinya yang penurut dan sederhana. Wanita ini adalah orang asing, seorang predator yang bergerak dengan keanggunan mematikan. Wajahnya pucat pasi, setetes keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Di sampingnya, Resti ternganga. Senyum kemenangan di wajahnya telah luntur total, digantikan oleh ekspresi kebingungan dan ketakutan yang murni. Ia mencengkeram lengan Farhan lebih erat, mencari perlindungan yang ia sadari tidak akan ia dapatkan. Dira berjalan melewati kerumunan itu tanpa menoleh ke kanan atau ke kiri. Langkah sepatunya yang berhak tinggi mengetuk lantai marmer dengan irama yang mantap dan penuh otoritas. Ia melewati barisan kolega Farhan yang menatapnya dengan mulut ternganga. Ia juga melewati tempat Farhan dan Resti berdiri. Ia tahu mereka ada di sana, ia bisa merasakan tatapan ngeri mereka membakar punggungnya. Namun, ia bahkan tidak melirik mereka sedikitpun. Baginya, saat ini, mereka tidak lebih dari sekadar perabot di dalam ruangan. Mengabaikan mereka adalah penghinaan yang jauh lebih dalam daripada amarah apapun. Setibanya di depan panggung, salah satu pengawalnya dengan sigap membantunya naik. Pak Hamdan, yang sejak tadi menunggu dengan tenang,
menundukkan kepalanya sedikit sebagai tanda hormat, sebuah gestur yang membuat seluruh tamu semakin terkejut. Farhan melihat itu dan perutnya terasa melilit. Pak Hamdan tidak pernah menunduk padanya seperti itu. Pak Hamdan kemudian menyerahkan mikrofon yang ia pegang kepada Dira. Dira menerima mikrofon itu dengan tangan yang mantap. Ia berdiri di tengah panggung, di bawah sorotan lampu utama, menatap kelautan wajah yang menatapnya dengan penuh tanda tanya. Ia membiarkan keheningan itu berlangsung selama beberapa detik, menikmati momen kekuasaan absolut yang kini ada di genggamannya. Lalu, ia mengangkat mikrofon itu ke bibirnya. Matanya bergerak perlahan, memindai seluruh ruangan, sebelum akhirnya berhenti dan mengunci tatapannya lurus ke arah Farhan, yang berdiri gemetar di antara kerumunan. Dengan senyum tipis yang dingin dan sama sekali tidak menunjukkan kehangatan, ia memulai pidatonya. Selamat malam. Bagi yang belum kenal, saya Dira. Dan selamat datang di pesta perusahaan milik saya. 3 kata terakhir yang diucapkan Dira menggantung di udara, berat dan memekakan telinga dalam keheningan total ballroom. Milik saya. Kalimat itu diucapkan dengan tenang, tanpa nada tinggi, namun dampaknya seperti ledakan bom. Para tamu saling berpandangan, berusaha mencerna informasi yang baru saja mereka terima. Farhan terhuyung sedikit, seolah sebuah kekuatan tak kasat mata baru saja menghantam dadanya. Ia menatap Dira di atas panggung, mencari tanda-tanda kebohongan atau lelucon, tetapi yang ia temukan hanyalah tatapan dingin yang penuh keyakinan. Resti, di sisinya, menarik lengannya dengan panik. Apa maksudnya ini, Farhan? Dia bercanda, kan? Desisnya, suaranya bergetar. Dira tidak memberi mereka waktu untuk pulih dari keterkejutan. Saya tahu, mungkin banyak dari Anda yang bingung saat ini. Lanjutnya, suaranya tetap tenang dan terkendali. Selama ini, Anda semua mengenal Tuan Farhan sebagai wajah dari perusahaan ini. Dan itu tidak salah. Beliau memang wajahnya. Dira berhenti sejenak, lalu menoleh ke layar proyektor raksasa di belakangnya yang tadinya hanya menampilkan logo perusahaan. Tapi seperti yang dikatakan Pak Hamdan tadi, setiap bangunan membutuhkan pondasi. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda pondasi dari PT Cakra Gemilang. Dengan satu isyarat kecil dari Dira kepada timnya, layar itu berubah. Logo perusahaan menghilang, digantikan oleh salinan digital dari akta pendirian perusahaan. Dira menggunakan penunjuk laser untuk menyorot bagian-bagian penting. Seperti yang bisa Anda lihat, PT Cakra Gemilang didirikan 10 tahun yang lalu. Dan sumber modal awal seluruhnya berasal dari satu sumber. Layar kembali berubah. Kini menampilkan bukti transfer dana dalam jumlah yang sangat besar dari sebuah rekening pribadi ke rekening perusahaan yang baru dibuat. Nama di rekening pribadi itu terpampang jelas, Dira Suryo Adi Negoro. Warisan dari keluarga saya, jelas Dira, suaranya tetap datar. Saya memberikan modal ini kepada suami saya saat itu, Tuan Farhan, dengan satu kepercayaan, untuk membangun sebuah mimpi bersama. Layar kembali berganti, kali ini menampilkan struktur kepemilikan saham. Sebuah diagram lingkaran yang sederhana namun brutal muncul. 95% bagian lingkaran itu berwarna biru dengan keterangan nama Dira Suryo Adi Negoro. 5% sisanya berwarna abu-abu, dengan keterangan Tuan Farhan, sebagai insentif jabatan direktur utama. Saya sengaja memilih untuk berada di belakang layar. Saya ingin suami saya yang bersinar. Saya memberinya panggung, memberinya kuasa, memberinya kepercayaan penuh untuk menjalankan perusahaan ini sebagai seorang CEO. Lanjut Dira. Nada suaranya sedikit berubah, kini terselip sedikit ironi yang pahit. Sayangnya, kepercayaan itu telah disalahgunakan dengan cara yang paling menyakitkan. Disinilah palu godam itu mulai diayunkan. Layar proyektor kini menampilkan serangkaian laporan keuangan, laporan kartu kredit perusahaan, dan bukti-bukti pembelian. Selama 2 tahun terakhir, Tuan Farhan telah melakukan penyelewengan dana perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Dira menyorot sebuah transaksi. Pembelian sebuah apartemen mewah di pusat kota. Di sini tercatat sebagai biaya akomodasi klien, katanya, lalu layar menampilkan salinan akta kepemilikan apartemen itu. Nama yang tertera adalah Resti Anindita. Resti memekik pelan, wajahnya pucat seperti kertas. Semua mata di ruangan itu kini tertuju padanya. Tatapan mereka berubah dari rasa ingin tahu menjadi cemoohan. Dira tidak berhenti. Satu persatu, kebusukan mereka dikuliti di depan umum. Transaksi pembelian mobil sport mewah yang tercatat sebagai kendaraan operasional direksi, padahal BPKB-nya juga atas nama Resti. Tagihan dari butik-butik desainer ternama. Tagihan makan malam romantis di restoran paling mahal yang dimasukkan sebagai entertainment klien. Dan yang paling telak,
Layar menampilkan foto close-up dari kalung berlian yang sedang dipakai Resti, bersebelahan dengan bukti pembeliannya menggunakan kartu kredit perusahaan. Kalung ini, kata Dira sambil menunjuk layar, menurut Tuan Farhan, adalah hadiah untuk istri klien penting dari Jepang. Tapi seperti yang kita semua lihat malam ini, kalung itu tidak pernah meninggalkan Jakarta. Farhan tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa berdiri gemetar, dipermalukan di hadapan ratusan kolega dan karyawannya. Reputasinya yang ia bangun selama 10 tahun hancur lebur dalam waktu kurang dari 10 menit. Ia ingin berteriak, ingin membantah, tetapi semua bukti itu terpampang nyata, tak terbantahkan. Dira membiarkan gambar kalung itu tetap di layar selama beberapa saat, membiarkan rasa malu itu meresap ke dalam tulang sumsum Farhan dan Resti. Akhirnya, ia menarik napas panjang, tatapannya kembali tertuju pada Farhan. Inilah saatnya. Atas dasar penggelapan dana, penyalahgunaan wewenang, dan pengkhianatan kepercayaan yang tidak bisa dimaafkan, kata Dira dengan suara yang jernih dan tegas. Setiap katanya terdengar seperti ketukan palu hakim. Dengan ini, sebagai pemilik saham mayoritas dan Dewan Direksi PT Cakra Gemilang, saya mengumumkan, Tuan Farhan, Anda dipecat. Hening. Suasana hening yang lebih pekat dari sebelumnya menyelimuti ballroom. Tidak ada yang berani bergerak atau bersuara. Kemudian, seperti bendungan yang pecah, bisikan-bisikan kembali terdengar, kali ini lebih keras, penuh dengan keterkejutan dan penghakiman. Wajah Farhan hancur total. Semua warna telah terkuras dari wajahnya, hanya menyisakan ekspresi kosong penuh kekalahan mutlak. Ia baru saja kehilangan segalanya, di atas panggung yang seharusnya menjadi panggung kemenangannya. Wajah Farhan pucat seperti mayat. Pengumuman pemecatan itu berdengung di telinganya, meredam semua suara lain di sekitarnya. Dunia yang ia bangun dengan susah payah di atas kebohongan dan pengkhianatan kini runtuh menimpanya. Ia menatap Dira di atas panggung, wanita yang sama yang beberapa jam lalu ia caci maki sebagai wanita murahan. Kini, wanita itu berdiri di sana laksana seorang dewi pencabut nyawa, memegang takdirnya di ujung jari. Ia ingin lari, tetapi kakinya seolah terpaku di lantai. Ia ingin bersembunyi, tetapi ratusan pasang mata kini menatapnya dengan tatapan yang sama persis seperti yang ia berikan pada Dira tadi, tatapan penuh cemoohan. Di sampingnya, Resti mulai kehilangan kendali. Wajahnya basah oleh air mata, riasannya yang mahal mulai luntur. Dunianya yang penuh kemewahan, apartemen, mobil sport, dan perhiasan, semuanya lenyap dalam sekejap. Ia sadar bahwa semua itu bukanlah miliknya, melainkan hanya pinjaman dari kekuasaan Farhan, dan kekuasaan itu baru saja dicabut sampai ke akarnya. Tidak, ini tidak mungkin. Isaknya histeris, suaranya terdengar nyaring di tengah keheningan yang canggung. Farhan, lakukan sesuatu. Katakan pada mereka ini bohong. Namun, Dira belum selesai. Ia mengalihkan tatapan dinginnya dari Farhan ke Resti, yang kini gemetar ketakutan. Dan untuk Anda, Resti, lanjut Dira dari panggung, suaranya yang tenang terasa lebih menusuk daripada teriakan. Terima kasih atas jasa Anda menemani Tuan Farhan selama ini. Perusahaan kami sangat menghargai loyalitas. Namun, karena atasan langsung Anda sudah tidak lagi bekerja di sini, maka posisi Anda sebagai asisten juga berakhir efektif malam ini. Dira berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu meresap. Tim keamanan akan mengantar kalian berdua keluar dari properti milik perusahaan. Sesuai perintah, 2 orang satpam yang tadi berjaga di pintu, termasuk satpam yang menghentikan Dira, kini berjalan dengan tegap dan tanpa ekspresi menembus kerumunan. Langkah sepatu mereka yang berat terdengar seperti genderang kematian bagi Farhan dan Resti. Para tamu yang tadi berdiri di dekat mereka sontak menyingkir, menciptakan jalan bagi petugas keamanan seolah Farhan dan Resti adalah penderita penyakit menular. Para kolega yang beberapa jam lalu menjabat tangannya dan memujinya, kini membuang muka, pura-pura tidak kenal. Dunia bisnis kejam, dan tidak ada yang mau berasosiasi dengan seorang pecundang yang jatuh dengan cara sehina ini. Jangan sentuh aku, jerit Resti ketika salah seorang satpam menyentuh lengannya dengan sopan namun tegas. Farhan akhirnya tersadar dari kelumpuhannya. Adrenalin dan rasa putus asa membanjiri dirinya. Ia tidak bisa menerima ini. Dira, teriaknya, suaranya parau dan penuh amarah. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku yang membangun perusahaan ini. Dira menatapnya dari atas panggung, ekspresinya tidak berubah. Anda hanya menjalankan, Tuan Farhan, bukan membangun. Ada perbedaan besar di antara keduanya, balasnya dengan dingin. Para satpam kini telah memegang kedua lengan Farhan. Ia meronta, berusaha melepaskan diri. Martabatnya yang tersisa hancur sudah.
Ia kini hanyalah seorang pria panik yang sedang diusir dari pestanya sendiri. Dalam keputusasaannya, ia memainkan kartu terakhirnya, kartu yang ia pikir masih memiliki kekuatan. Dira, aku suamimu. Pikirkan pernikahan kita. Teriaknya lagi, kali ini nadanya lebih memohon. Kita bisa bicarakan ini di rumah. Aku mohon. Seluruh ballroom kembali hening, semua orang menunggu respons Dira. Inilah momen penentuan. Apakah hatinya akan luluh mendengar permohonan seorang suami? Dira menatap Farhan yang sedang meronta-ronta itu untuk sesaat. Tidak ada lagi cinta atau kasihan di matanya, yang ada hanyalah kekecewaan yang telah mengeras menjadi baja. Ia mengangkat mikrofonnya untuk terakhir kali malam itu, memastikan semua orang dapat mendengar jawabannya dengan jelas. Oh, tentang itu, katanya dengan nada ringan yang mengerikan. Pengacaraku akan mengirimimu surat gugatan cerai besok pagi. Dengan tuntutan ganti rugi penuh atas semua dana perusahaan yang telah kau gelapkan. Jadi, kau tidak perlu khawatir. Kita tidak akan pernah membicarakan apapun lagi di rumah kita. Itulah pukulan terakhir. Pukulan yang meremukan harapan Farhan menjadi debu. Ia berhenti meronta. Tenaganya seakan terkuras habis. Ia membiarkan para satpam menyeretnya pergi, kepalanya tertunduk dalam kekalahan total. Resti, yang juga diseret di sampingnya, terus menangis dan menjerit-jerit, menyalahkan Farhan atas semua yang terjadi. Pemandangan menyedihkan itu menjadi tontonan penutup yang tak akan terlupakan bagi semua tamu yang hadir. Perjalanan dari tengah ballroom menuju pintu keluar terasa seperti perjalanan bermil-mil jauhnya bagi Farhan. Setiap langkah adalah sebuah siksaan. Ia diseret melewati ratusan pasang mata yang menatapnya dengan campuran rasa kasihan, jijik, dan kepuasan. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan mereka, kata-kata seperti, tidak tahu berterima kasih, karma instan, dan, pantas mendapatkannya, terdengar jelas di telinganya. Wajah para kolega bisnis yang dulu menghormatinya kini terlihat asing dan penuh penghakiman. Ia mencoba mengangkat kepalanya, tetapi beban rasa malu itu terlalu berat, memaksanya untuk terus menatap lantai marmer yang dingin. Mereka akhirnya tiba di pintu utama, pintu yang sama tempat Dira dipermalukan beberapa jam sebelumnya. Para satpam tidak mendorong mereka dengan kasar, tetapi tindakan mereka yang melepaskan pegangan tepat di ambang pintu terasa lebih menghina. Mereka dilepaskan begitu saja, seolah-olah mereka adalah sampah yang baru saja dibuang. Pintu ballroom yang megah itu kemudian tertutup di belakang mereka, meredam kembali suara pesta yang perlahan mulai hidup lagi, meninggalkan Farhan dan Resti dalam keheningan lobi yang terasa mencekam. Saat itulah mereka menyadari bahwa di luar hotel, langit telah membuka kerannya. Hujan turun dengan sangat deras, menciptakan tirai air yang memburamkan pemandangan kota. Suara gemuruh petir sesekali menyambar, seolah alam pun ikut merayakan kejatuhan mereka. Mobil sport mewah Farhan yang biasanya selalu terparkir di jalur VIP tepat di depan lobi, kini sudah tidak ada lagi. Posisinya telah digantikan oleh sebuah taksi tua berwarna biru yang tampak kusam di bawah guyuran hujan, seolah sengaja dipesankan untuk mereka. Di trotoar yang basah, di samping tiang lobi, tergeletak sebuah kotak kardus coklat yang sudah mulai basah. Farhan mendekatinya dengan langkah gontai. Di dalamnya, teronggok barang-barang pribadi mereka yang tadi ada di kantor. Beberapa bingkai foto, sebuah piala penghargaan, dan pernak-pernik meja lainnya. Semua miliknya telah dibereskan dengan begitu cepat dan efisien. Ia benar-benar telah dihapus dari perusahaan itu. Ini semua salahmu, jerit Resti, akhirnya melampiaskan semua frustrasinya pada Farhan. Tangisnya kini bercampur dengan amarah. Kau bilang kau yang berkuasa. Kau bilang istrimu itu hanya wanita bodoh yang tidak tahu apa-apa. Lihat sekarang. Kita kehilangan segalanya karena kebodohanmu. Farhan, yang sudah berada di titik terendahnya, tidak lagi memiliki tenaga untuk berdebat. Ia hanya menatap kosong ke arah hujan. Diam, Resti. Diam, bisiknya, lebih pada dirinya sendiri. Diam, kau menyuruhku diam? Resti semakin menjadi-jadi. Ia mendorong Farhan dengan keras. Apartemenku, mobilku, semuanya akan diambil. Aku tidak mau tahu, kau harus mengganti semuanya. Farhan akhirnya menoleh, matanya merah dan kosong. Mengganti? Dengan apa? Aku tidak punya apa-apa lagi. Kau dengar tadi? Aku dipecat. Semua rekeningku dibekukan. Aku bangkrut. Teriaknya, suaranya pecah oleh keputusasaan. Pertengkaran sengit mereka menjadi tontonan bagi beberapa staf hotel yang melihat dari balik pintu kaca. Pria dan wanita yang beberapa saat lalu menjadi raja dan ratu pesta, kini basah kuyup di pinggir jalan, saling menyalahkan seperti dua orang asing yang malang. Farhan akhirnya terduduk lemas di trotoar yang basah.
tidak peduli lagi dengan setelan mahalnya yang kini kotor dan kuyup oleh air hujan dan air mata penyesalan. Mereka telah kehilangan segalanya dalam satu malam. Dari jendela besar di lantai mezanin hotel, di sebuah ruangan privat yang menghadap ke lobi utama, Dira berdiri sambil memegang segelas sampanye. Ia tidak kembali ke pesta. Ia hanya ingin menyaksikan adegan terakhir dari drama malam ini. Ditemani oleh Pak Hamdan, ia melihat pemandangan menyedihkan di bawah sana. Farhan yang terduduk pasrah dan Resti yang menjerit histeris di tengah hujan. Tidak ada senyum kemenangan di wajah Dira. Tidak ada rasa benci yang meluap-luap. Yang ada hanyalah perasaan lega yang hampa. Sebuah babak dalam hidupnya telah berakhir. Ia mengangkat gelasnya, bukan untuk merayakan kehancuran mereka, tetapi untuk bersulang dalam diam menyambut kebebasannya. Malam penghinaan itu telah berakhir, dan fajar kehidupan barunya akan segera dimulai. 1 bulan telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Langit-langit di kantor pusat PT Cakra Gemilang terasa lebih tinggi, koridornya terasa lebih lebar, dan udara di dalamnya terasa lebih ringan untuk dihirup. Suasana ketakutan dan politik kantor yang dulu kental di bawah kepemimpinan Farhan, yang mendorong para penjilat dan menekan mereka yang benar-benar berbakat, kini telah lenyap. Sebagai gantinya, berdenyut sebuah energi baru yang penuh semangat, kolaborasi, dan harapan. Perubahan itu begitu nyata, seolah seseorang telah membuka semua jendela di gedung itu setelah bertahun-tahun tertutup rapat, membiarkan udara segar dan cahaya matahari masuk. Sumber dari perubahan itu kini duduk dengan tenang di ruang rapat utama, di kursi yang dulu menjadi singgasana Farhan. Dira. Pagi itu, Dira memimpin rapat strategi mingguan. Penampilannya masih sama seperti saat ia merebut kembali perusahaannya. Tajam, profesional, dan memancarkan aura otoritas yang tenang. Namun, matanya tidak lagi sedingin es. Ada kehangatan di sana, sebuah tatapan yang benar-benar melihat dan mendengarkan. Di sekeliling meja panjang itu duduk para kepala divisi, campuran wajah-wajah lama yang kompeten dan beberapa wajah baru yang ia promosikan dari jajaran bawah. Ia tidak lagi membiarkan rapat menjadi ajang monolog satu arah. Ia membuka diskusi, melemparkan pertanyaan, dan secara aktif meminta masukan dari setiap orang yang hadir, bahkan dari staf paling junior yang ikut serta untuk membuat notulensi. Maya, bagaimana progres untuk konsep kampanye digital produk baru kita? Tanya Dira, suaranya yang jernih memecah keheningan sejenak. Matanya tertuju pada seorang wanita muda di ujung meja, kepala tim desain grafis yang baru. Maya adalah salah satu talenta terpendam di perusahaan. Di bawah Farhan, ide-idenya yang brilian selalu dimentahkan oleh atasannya yang hanya ingin menyenangkan Farhan dengan konsep yang aman dan membosankan. Namun, Dira, saat meninjau portofolio semua karyawan di minggu pertamanya, langsung melihat percikan jenius dalam karya-karya Maya. Dengan sedikit gugup namun penuh semangat, Maya menampilkan presentasinya di layar besar. Konsepnya berani, modern, dan sangat relevan dengan target pasar milenial. Beberapa kepala divisi yang lebih tua dan konservatif tampak sedikit ragu. Namun, Dira mendengarkan dengan saksama setiap kata yang diucapkan Maya, sesekali mengangguk. Saya suka keberaniannya, kata Dira setelah Maya selesai. Ini segar, ini berbeda. Ini yang kita butuhkan untuk mendobrak pasar. Berikan Maya dan timnya semua sumber daya yang mereka perlukan. Saya setujui konsep ini. Keputusan cepat dan tegas itu mengirimkan gelombang kejut positif ke seluruh ruangan. Karyawan melihat bahwa kini, kinerja dan ide cemerlanglah yang dihargai, bukan lagi sanjungan kosong. Sebaliknya, Dira juga tidak segan-segan untuk bersikap keras. Minggu lalu, ia memanggil Pak Budi, manajer pemasaran yang merupakan penjilat paling utama Farhan. Pria itu mencoba menggunakan taktik lamanya, memuji-muji kepemimpinan Dira setinggi langit sambil secara halus menyalahkan timnya atas angka penjualan yang menurun. Dira mendengarkannya tanpa interupsi. Setelah Pak Budi selesai, Dira dengan tenang menyajikan data di hadapannya, data pengeluaran promosi yang tidak efisien, laporan keluhan dari timnya tentang kepemimpinannya yang arogan, dan bukti bahwa ia sering mengklaim ide anak buahnya sebagai miliknya. Perusahaan ini sedang bergerak ke arah yang baru, Pak Budi, kata Dira dengan suara datar. Arah yang didasari oleh integritas, kolaborasi, dan kinerja. Dengan berat hati, saya rasa arah Anda sudah tidak lagi sejalan dengan kami. Pemecatan itu dilakukan dengan cepat, profesional, dan tanpa drama, mengirimkan pesan yang jelas bahwa era mediokritas yang dilindungi oleh koneksi telah berakhir. Di sela-sela kesibukannya membangun kembali budaya perusahaan, Dira tidak bisa sepenuhnya lepas dari bayang-bayang masa lalunya. Berita tentang kejatuhan Farhan menjadi viral di dunia bisnis. Portal-portal berita keuangan menulis artikel panjang dengan judul-judul sensasional. Skandal di Cakra Gemilang, CEO dipecat secara memalukan di pesta perusahaannya sendiri. Atau,
dari puncak kejayaan ke jurang kebangkrutan, kisah tragis Farhan. Reputasinya hancur berkeping-keping. Tidak ada satupun perusahaan yang mau merekrutnya. Teman-teman pestanya yang dulu selalu mengelilinginya, kini bahkan tidak mau mengangkat telepon darinya. Sesekali, saat malam tiba dan ia sendirian di kantornya yang luas, Dira akan merasakan secuil rasa kasihan. Namun, perasaan itu segera sirna ketika ia teringat pada penghinaan di ambang pintu malam itu. Rasa sakit itu belum sepenuhnya hilang, tetapi kini telah menjadi bahan bakar untuk membuktikan bahwa ia mampu membawa perusahaan ini terbang lebih tinggi dari yang pernah Farhan bayangkan. Sementara itu, Farhan menjalani nerakanya sendiri. Ia tinggal di sebuah kamar kos sempit dan pengap di pinggiran kota, sebuah antitesis dari rumah mewahnya dulu. Setiap hari ia habiskan untuk menghubungi pengacara, mencoba mencari celah untuk melawan, namun selalu menemui jalan buntu. Bukti yang dimiliki Dira terlalu kuat. Utangnya menumpuk. Tuntutan ganti rugi dari perusahaan membuatnya tidak akan pernah bisa memiliki aset apapun atas namanya sendiri seumur hidupnya. Suatu sore, dalam keputusasaan ia mencoba mencari Resti di media sosial. Ia menemukan akunnya. Foto profilnya adalah gambar dirinya sedang menyesap koktail di sebuah bar tepi pantai di Bali, tersenyum cerah. Di foto-foto lainnya, ia berpose mesra dengan seorang pria asing yang jauh lebih tua namun jelas sangat kaya. Resti telah melanjutkan hidupnya, melompat dari satu kapal karam ke kapal pesiar baru, tanpa menoleh ke belakang sedikitpun. Melihat itu, Farhan akhirnya tertawa, tawa getir yang penuh dengan kekalahan. Ia telah mengkhianati berlian demi sebuah kaca yang berkilau, dan kini kaca itu pun telah meninggalkannya. Sore itu, di kantor Cakra Gemilang, pintu ruangan Dira diketuk pelan. Pak Hamdan masuk dengan membawa sebuah map tebal berwarna coklat. Wajahnya yang biasanya serius kini tampak lebih ringan. "Selamat sore, Bu Dira. Saya membawa kabar baik," katanya sambil meletakkan map itu di atas meja Dira. Dira membukanya. Di dalamnya ada setumpuk dokumen resmi dengan stempel pengadilan. Di halaman paling atas, tertulis dengan huruf tebal, akta cerai. Di bawahnya, ada dokumen lain berjudul putusan pengadilan atas gugatan perdata. Ia membaca isinya dengan cepat. Pengadilan telah mengabulkan semua tuntutannya. Perceraian mereka telah resmi. Seluruh sisa aset pribadi Farhan yang bisa dilacak, termasuk 5% sahamnya di perusahaan, telah disita oleh negara untuk kemudian diserahkan kepada perusahaan sebagai bagian dari pembayaran ganti rugi. Ikatan terakhirnya dengan pria itu telah terputus secara hukum. Dira menutup map itu perlahan. Ia mengira akan merasakan gelombang kemenangan atau kebahagiaan yang meluap-luap. Namun, yang ia rasakan adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih tenang. Sebuah rasa damai. Beban berat yang selama bertahun-tahun tanpa sadar ia pikul di pundaknya kini telah terangkat. Ia menatap Pak Hamdan dan tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak Hamdan, untuk semuanya. Ini bukan akhir, Bu Dira," kata Pak Hamdan dengan bijak. "Ini adalah halaman pertama dari babak yang baru." Dira mengangguk, matanya menatap keluar jendela, ke arah gedung-gedung pencakar langit yang mulai menyalakan lampunya. Ya, ini adalah awal. Dan kerajaannya kini benar-benar utuh kembali di tangannya. Fajar baru saja akan menyingsing. Langit di ufuk timur masih berwarna nila gelap, namun sudah ada semburat tipis berwarna jingga yang melukis cakrawala, menjanjikan datangnya hari yang baru. Udara pagi itu terasa sejuk dan bersih, membawa aroma embun dan aspal basah sisa hujan semalam. Dari balkon kantornya di lantai tertinggi gedung Cakra Gemilang, Dira menatap pemandangan kota yang perlahan mulai terjaga dari tidurnya. Satu persatu, lampu-lampu jalanan mulai padam, digantikan oleh cahaya alami matahari yang semakin terang. Pemandangan ini, entah kenapa, terasa begitu personal dan penuh makna baginya. Ia tidak tidur semalaman. Bukan karena cemas atau gelisah, melainkan karena sebuah ketenangan yang aneh. Setelah Pak Hamdan pergi kemarin sore, ia menghabiskan waktu berjam-jam sendirian di kantornya, menatap dokumen perceraian itu. Akhirnya, sekitar tengah malam, ia mengambil sebuah pena mahal dari lacinya dan membubuhkan tanda tangannya di tempat yang telah ditentukan. Goresan tinta hitam di atas kertas itu terasa begitu final. Itu bukan hanya sebuah tanda tangan, itu adalah sebuah deklarasi kemerdekaan. Dengan satu gerakan itu, ia telah secara resmi melepaskan nama belakang Farhan, melepaskan statusnya sebagai seorang istri, dan melepaskan semua sisa-sisa rasa sakit dan dendam yang mungkin masih tersimpan di sudut hatinya yang paling dalam. Saat fajar mulai merekah, Dira tidak lagi memikirkan Farhan dengan amarah. Ia justru merasakan gelombang kasihan yang samar. Ia kasihan pada pria lemah yang membiarkan keserakahan dan ego menelan habis jiwanya.
Ia kasihan pada pria yang tidak pernah benar-benar mengerti arti dari kepercayaan dan cinta tanpa syarat yang pernah ia berikan. Namun, rasa kasihan itu tidak lagi mengikatnya. Ia telah memaafkan, bukan untuk Farhan, tetapi untuk dirinya sendiri. Memaafkan adalah cara untuk melepaskan racun dari dalam jiwanya, membebaskan ruang di hatinya untuk hal-hal yang lebih baik dan lebih penting. Ia tidak hanya mendapatkan kembali hartanya, ia telah mendapatkan kembali dirinya sendiri, utuh dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ponselnya yang tergeletak di meja kecil di balkon bergetar, memecah keheningan yang syahdu. Nama Pak Hamdan tertera di layar. Dira tersenyum kecil sebelum menjawabnya. Selamat pagi, Bu Dira. Maaf mengganggu sepagi ini, sapa suara Pak Hamdan yang terdengar bersemangat di seberang sana. Selamat pagi, Pak Hamdan. Tidak apa-apa, saya sudah bangun. Jawab Dira, suaranya terdengar jernih dan tenang. Hanya ingin mengabarkan, investor dari Jepang yang kita tunggu sudah tiba di Jakarta semalam. Tim mereka baru saja mengonfirmasi bahwa pertemuan akan tetap dilaksanakan pukul 9 pagi ini. Mereka sangat antusias, jelas Pak Hamdan. Sepertinya, presentasi visi baru perusahaan yang Ibu kirimkan minggu lalu sangat mengesankan mereka. Secara khusus, Tuan Nakamura, pimpinan mereka, mengatakan bahwa ia lebih percaya pada pemimpin yang membangun dari pondasi yang kuat daripada yang hanya pandai memoles permukaan. Dira terdiam sejenak, mencerna kata-kata itu. Itu adalah sebuah validasi, sebuah pengakuan dari dunia luar atas semua kerja kerasnya selama sebulan terakhir. Namun, anehnya, ia tidak merasakan lonjakan ego atau kebanggaan yang berlebihan. Ia hanya merasakan sebuah kepastian. Kepastian bahwa ia berada di jalan yang benar. Baik, Pak Hamdan. Tolong pastikan semua persiapan sempurna. Saya akan tiba di kantor dalam 1 jam, kata Dira. Pasti, Bu. Sampai jumpa. Panggilan itu berakhir. Dira meletakkan kembali ponselnya. Ia menatap matahari yang kini telah sepenuhnya muncul di cakrawala, sinarnya yang keemasan mulai menghangatkan kulitnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sebuah senyum tulus merekah di bibirnya. Bukan senyum tipis yang dingin, bukan senyum sinis penuh ironi, melainkan senyum yang murni lahir dari kedamaian dan kebahagiaan batin. Itu adalah senyum seorang wanita yang telah melalui badai tergelap dalam hidupnya dan berhasil keluar di sisi lain. Tidak hanya selamat, tetapi terlahir kembali. Ia bukan lagi hanya seorang pemilik yang mewarisi kekayaan. Ia kini adalah seorang pemimpin sejati, yang ditempa oleh pengkhianatan dan dibentuk oleh kekuatannya sendiri. Dira menarik napas dalam-dalam sekali lagi, menghirup udara pagi yang segar, seolah menghirup masa depan yang cerah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari atau tahun depan. Tantangan baru pasti akan datang, masalah baru pasti akan muncul. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Ia siap menghadapinya. Ia berbalik dari balkon, meninggalkan pemandangan matahari terbit di belakangnya. Dengan punggung yang tegak dan langkah yang pasti, ia berjalan masuk kembali ke kantornya. Hari baru telah dimulai. Rapat penting menantinya. Keputusan besar harus ia ambil. Sebuah kerajaan bisnis harus ia pimpin. Ia siap menaklukkan dunia, bukan sebagai istri Farhan, bukan sebagai korban yang mencari balas dendam, tetapi sebagai Dira. Hanya Dira. Dan itu sudah lebih dari cukup. 1 tahun. 12 bulan. 365 fajar baru. Waktu telah berjalan, mengubah luka menjadi bekas, amarah menjadi kebijaksanaan, dan kehancuran menjadi fondasi untuk sesuatu yang lebih kokoh. Panggung Hotel Mahameru telah lama dibersihkan, gaun-gaun pesta telah tersimpan rapi, dan gema dari malam penghinaan itu kini hanya menjadi bisikan samar dari masa lalu. Namun, riak dari kejadian malam itu terus mengalir, membentuk takdir baru bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Malam itu, di tempat yang sama persis, di ballroom Hotel Mahameru yang berkilauan, sebuah acara yang berbeda tengah berlangsung. Bukan pesta perusahaan yang penuh kemegahan kosong, melainkan sebuah malam penggalangan dana yang hikmat dan penuh kehangatan. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Pelita Bangsa, sebuah organisasi nirlaba yang didirikan dan didanai sepenuhnya oleh Dira. Yayasan ini berfokus pada pemberian beasiswa untuk anak-anak perempuan dari keluarga kurang mampu yang memiliki potensi di bidang sains dan teknologi. Dira berdiri di sudut ruangan, tidak lagi dalam balutan powersuit yang kaku, melainkan gaun sederhana berwarna zamrud yang mengalir lembut, membuatnya tampak anggun dan mudah didekati. Ia tidak lagi menjadi pusat perhatian yang canggung, melainkan pusat gravitasi yang tenang. Orang-orang mendekatinya bukan dengan rasa takut atau untuk mencari muka, melainkan dengan kekaguman dan rasa hormat yang tulus. Ia berbincang dengan para donatur, mendengarkan cerita para penerima beasiswa, dan sesekali tertawa lepas,
sebuah tawa yang kini terdengar ringan dan tanpa beban. Selama setahun terakhir, kepemimpinan Dira telah membawa PT Cakra Gemilang ke tingkat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kesepakatan dengan investor Jepang berjalan mulus, membuka gerbang pasar internasional yang luas. Di bawah arahannya, perusahaan meluncurkan 2 lini produk inovatif yang sukses besar, didorong oleh kampanye pemasaran brilian dari tim yang dipimpin oleh Maya, desainer muda yang ia promosikan. Lebih dari sekadar keuntungan finansial, Dira telah merombak total budaya perusahaan. Ia menerapkan program kesejahteraan karyawan, membangun ruang penitipan anak di kantor, dan menciptakan lingkungan kerja yang transparan di mana setiap suara didengar. PT Cakra Gemilang tidak hanya menjadi tempat untuk bekerja, tetapi juga tempat untuk bertumbuh. Majalah-majalah bisnis yang dulu memuat wajah Farhan sebagai CEO visioner, kini memajang wajah Dira di sampul mereka dengan tajuk Sang Ratu Kebangkitan. Bagaimana Dira Suryo Adinegoro mengubah pengkhianatan menjadi imperium. Namun, kesuksesan terbesarnya bukanlah angka-angka di laporan keuangan atau artikel-artikel pujian itu. Kesuksesan terbesarnya adalah kedamaian yang ia temukan dalam dirinya. Ia telah belajar untuk memimpin dengan empati tanpa menjadi lemah, bersikap tegas tanpa menjadi kejam, dan yang terpenting, ia telah belajar untuk menempatkan nilainya pada dirinya sendiri, bukan pada validasi orang lain. Di seberang kota, di bawah terik matahari yang menyengat dan di tengah debu serta deru mesin-mesin berat, seorang pria mengangkut sekarung semen di pundaknya. Punggungnya yang dulu tegap kini sedikit membungkuk karena lelah. Kulitnya yang dulu terawat kini gelap dan kasar terbakar matahari. Wajahnya, yang tersembunyi di balik topi proyek yang kusam, tampak jauh lebih tua dari usianya. Pria itu adalah Farhan. Setelah semua asetnya disita dan namanya masuk dalam daftar hitam di seluruh industri, tidak ada lagi jalan baginya di dunia korporat. Tabungannya habis untuk membayar sebagian kecil utangnya. Tanpa keahlian lain selain membual dan memberi perintah, satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah sebagai kuli bangunan di sebuah proyek apartemen bertingkat. Setiap hari, ia bekerja dari pagi hingga petang, melakukan pekerjaan fisik yang menguras tenaga dengan upah yang hanya cukup untuk membayar sewa kamar kosnya yang sempit dan makan sehari-hari. Saat istirahat makan siang, ia duduk di bawah naungan seng, membuka bekal nasi dan sepotong ikan asin. Di seberangnya, beberapa pekerja lain sedang asyik menonton berita dari ponsel murah mereka. Tiba-tiba, wajah Dira muncul di layar kecil itu, sedang diwawancarai dalam acara amal tadi malam. Farhan terpaku. Ia melihat Dira, istrinya, mantan istrinya, yang tampak begitu bersinar, begitu tenang, dan begitu berwibawa. Wanita di layar itu adalah wanita yang sama yang pernah menyiapkan bekal untuknya setiap pagi, memijat bahunya saat ia lelah, dan memberikan seluruh dunianya agar ia bisa membangun mimpi. Sebuah penyesalan yang begitu dalam dan menyakitkan menghantamnya, lebih berat dari karung semen manapun yang pernah ia angkut. Ia tidak hanya kehilangan uang dan jabatan. Ia telah kehilangan seorang wanita yang mencintainya tanpa syarat. Ia telah membuang berlian paling murni demi sepotong kaca yang berkilau. Ia ingat kata-katanya malam itu, wanita murahan sepertimu memang tak pantas ada di sini. Kini, ia sadar, dialah yang tidak pantas. Dialah yang murahan. Ia menundukkan kepalanya, menyembunyikan air mata yang tiba-tiba mengalir di pipinya yang kotor oleh debu. Itulah karmanya. Bukan kemiskinan atau kerja kerasnya, melainkan penyesalan seumur hidup yang harus ia tanggung setiap kali ia melihat bayangan dari apa yang telah ia sia-siakan. Di belahan dunia lain, di sebuah villa mewah yang menghadap langsung ke Laut Biru di Bali, Resti sedang berbaring di tepi kolam renang pribadi. Secara fisik, ia mendapatkan semua yang ia inginkan. Ia hidup dalam kemewahan mutlak setelah berhasil memikat seorang ekspatriat tua yang kaya raya. Ia memiliki tas desainer, mobil mewah, dan akses ke pesta-pesta paling eksklusif. Namun, matanya tampak kosong. Senyumnya tidak pernah mencapai matanya. Kekasihnya yang sekarang adalah pria yang sangat posesif dan pencemburu. Ia mengontrol setiap aspek kehidupannya. Ponselnya diperiksa setiap hari. Teman-temannya harus mendapat persetujuan darinya, dan ia tidak diizinkan pergi kemanapun tanpa pengawal. Ia hidup di dalam sangkar emas yang indah. Ia seringkali menghabiskan harinya dengan menelusuri berita tentang Dira. Ia melihat kesuksesan Dira, melihat bagaimana Dira dihormati dan dikagumi. Perasaan yang muncul bukanlah penyesalan, melainkan iri hati yang membakar. Ia merasa dunialah yang tidak adil. Ia merasa seharusnya dialah yang berada di posisi Dira. Ia telah mendapatkan kekayaan yang ia kejar, tetapi ia kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kebebasannya, masa mudanya, dan harga dirinya. Ia telah menjadi persis seperti apa yang ia tuduhkan pada Dira. Hanya sebuah pajangan indah milik seorang pria kaya. Kembali ke Jakarta, setelah acara amalnya selesai,
Dira tidak langsung pulang. Ia meminta sopirnya untuk mengantarnya ke kantor. Ia naik ke lantai teratas, ke ruangannya yang kini terasa seperti rumah. Ia berdiri di balkon yang sama, menatap kerlip lampu kota yang kini tampak seperti lautan permata. Tak lama kemudian, Pak Hamdan menyusulnya, membawa 2 cangkir teh hangat. Mereka berdiri berdampingan dalam keheningan yang nyaman untuk beberapa saat. Acara yang luar biasa, Bu Dira, kata Pak Hamdan akhirnya, memecah keheningan. Anda telah melakukan hal-hal hebat dalam setahun ini. Dira tersenyum. Ini semua juga berkat Anda, Pak Hamdan. Anda selalu ada di sisi saya. Saya hanya menjalankan tugas, jawab Pak Hamdan merendah. Ia menyesap tehnya. Saya kadang masih teringat malam itu. Malam di mana seekor singa betina yang terluka akhirnya menunjukkan aumannya. Anda telah berubah begitu banyak sejak saat itu. Benarkah? Dira menatap ke kejauhan. Saya rasa tidak. Saya tidak berubah. Saya hanya menemukan kembali diri saya. Wanita yang berdiri di panggung malam itu selalu ada di dalam diri saya. Ia hanya tertidur, tersembunyi di balik peran sebagai istri yang penurut dan cinta yang buta. Farhan tidak menciptakan saya, tapi pengkhianatannya telah membangunkan saya. Untuk itu, mungkin saya harus berterima kasih padanya. Tidak ada lagi kepahitan dalam suaranya. Hanya ada penerimaan dan pemahaman yang mendalam. Ia telah sampai pada titik di mana ia bisa melihat masa lalunya yang kelam bukan sebagai tragedi, tetapi sebagai katalisator yang diperlukan untuk kelahirannya kembali. Setelah Pak Hamdan pamit, Dira tetap di sana sendirian. Ia mematikan semua lampu di ruangannya, menyisakan hanya cahaya kota yang masuk melalui jendela kaca raksasa. Ia tidak lagi melihat bayangannya sebagai wanita yang dipermalukan, atau sebagai CEO yang ditakuti. Ia hanya melihat seorang wanita yang utuh, yang telah berdamai dengan masa lalunya dan siap menyambut masa depannya. Dengan perasaan damai yang melingkupi hatinya, ia berbalik, meninggalkan kegelapan kantor di belakangnya, dan melangkah dengan mantap menuju cahaya kota yang menantinya di ujung jalan. Kisahnya belum berakhir, ini baru permulaan.